Punya saya belum saya lihat, mencarinya enggak tahu. Mencarinya enggak tahu. Saya juga belum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah. Semangat. Baik, Ibu Ai. Terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin kita perlu perkenalan dulu ya, Bapak dan Ibu. Sebelumnya kita ice breaking dulu dan berdoa ya, Bapak dan Ibu. Saya akan tampilkan gambar berikut. Bagaimana Bapak Ibu sudah tampil? Oh, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada gunung. Ya. Iya juga kata Pak Banu. Gunungnya buatlah apa yang terpikirkan. Wah, macam ini. Apa ya? Pak Lutfi. Ini gambar apa ya? Bapak dan Ibu pernah menggambar ini? Berimajinasi. Pernah, Ibu. Iya. Itu gambar apa, Ibu, Bapak? Gunung, 2 gunung. Oh, gambar gunung. Kalau Pak dan Ibu anak-anak disuruh gambar itu apakah seperti ini atau sebelah kiri atau sebelah kanan ini? Sebelah kiri. Kiri. Sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan ya. Coba berapa yang sebelah kiri? Siapa saja? Saya, Bu. Saya. Oh, saya nggak kelihatan ini Bapak Ibu nih di wajah Bapak Ibu. Semua ini ya. Gambar kenapa ya Bapak dan Ibu selalu menggambar yang dipikirkan itu seperti ini, yang sebelah kiri? Ya. Karena mudah cerdas. Karena dari dulu kayak gitu. Karena contohnya guru seperti itu. Contohnya guru seperti itu ya. Iya, baik Bapak dan Ibu ya. Sekarang Bapak dan Ibu buatlah sketsa atau gambar ya dengan pensil saja hewan unggas pada kertas kosong. Nah, itu. Oke. Nah, sketsa itu apa sketsa? Ya, sekarang Bapak dan Ibu bagaimana? Hewan unggas misalnya ayam atau bebek gitu ya. Kelihatan enggak ya? Gambar yang Bapak Ibu sudah buat. Aduh, enggak kelihatan ya. Oh, enggak kelihatan. Kecil, Bu, gambarnya. Kelihatan. Sketsa saja Bapak Ibu di kertas kosong. Sketsa. Sudah? Sudah, Bu, sudah. Ya. Coba saya minta ditunjukkan ya mana gambarnya Bu Ari. Wah, ini Bu, saya gambar bebek. Sketsa gambar bebek. Saya gambar bebek. Ya, tunjukkan semua. Kemudian Ibu Yuni. Saya gambar bebek. Oh iya, Pak Banu. Bebek. Oh juga. Pak Lutfi. Bebek, ini bebek. Oh, bebek juga. Sama menggambar bebek ya. Ya, bagus. Tepuk segitiga Bapak dan Ibu. Iya. Terima kasih semuanya. Bapak dan Ibu, kita perhatikan lagi ya. Apa yang Bapak Ibu gambar, apakah hampir sama dengan gambar yang ditunjukkan di layar. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Kira-kira yang menghadap seperti A, coba siapa saja? Saya, Bu. Oh, yang menghadap seperti B ada enggak? Ada keranjangnya, ada air, ada pemandangan seperti itu, ada enggak? Enggak ada. Nah. Yang D, yang E atau yang C ini, yang C arahnya ke sebelah kanan. Yang E itu ada. Oh, yang C. Iya. Bagus sekali Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang, ini siapa yang masuknya ke A atau ke C Bapak Ibu arahnya? A.
ke A ya. Jadi banyak yang A ya. Setelah ditunjukkan banyak yang A. Kenapa ya seperti ini? Bapak dan Ibu. Kebiasaan. Iya. Jadi ini seolah-olah kita karakteristik dari masing-masing itu akan berbeda-beda ya Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu coba perhatikan gambar berikutnya. Ini gambar apa ya? Di kelas. Iya, di kelas Di ya kelas. Bapak dan Ibu. Ini saya Guru. tidak slideshow-nya karena ini. Nah, Bapak dan Ibu, ini siapa ya? Bu Ai. Bukan sihir. Kok Bu Ai? Bukan sihir. Iya, sedang Yang menggambar dan mencari-cari. menulis. Nah, kira-kira ini gambaran ya tentang pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran yang bagaimana Bapak Ibu? Yang Gurunya sibuk, Oh, Bu. gurunya sibuk. Kalau anaknya gimana Bapak dan Ibu? ramai sendiri. Oh iya, jadi anaknya ramai sendiri. Kenapa seperti ini ya Bapak dan Ibu? Ini perlu ada pengelolaan ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya yang di bawah itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu. Nah, ini banyak kita model-model pembelajaran paradigma baru itu ya. Di antaranya itu model pembelajaran inquiry ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini bagaimana Bapak dan Ibu setelah menyaksikan gambar-gambar tadi, perasaan sekarang bagaimana Bapak dan Ibu? Nomor 1, 2, 3 atau 4 silahkan ditulis di chat. Di chat. Ya. Oke. Silahkan ditulis di room chatnya ya. Nomornya mana ya tadi kok belum melihat ya? Oh, ini nomor 1. Nomor 2. Oh, belum melihat, Bu. Nomor 1 yang kelihatan senyum giginya. Nomor 2 itu gambarnya kelihatan air matanya. Yang ketiga kayaknya sedang kesal. Yang keempat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di chatnya Pak Banu nomor 4, Pak Lutfi nomor 4, Bu Yuni nomor 1, Bu Ari juga nomor 1. Waduh ini. Bagaimana perasaannya Bu Yuni kenapa memilih nomor 1 ya? Nyengir. Maksudnya Ada yang hilang. maksudnya itu apa senyumnya sampai kelihatan giginya gitu. Apa yang dirasakan Bu Yuni gitu? Bahwa apa ini refleksi dari apa yang saya lakukan gitu. Jadi selama ini misalkan pengajarannya itu ternyata seperti itu berpusat pada guru, siswanya ramai seperti itu. Iya. Baik, bagaimana yang lainnya Pak Lutfi? Ya, bahagia. Senang sekali. Terima kasih ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau sudah senang sekali dan bahagia, mari kita lanjut supaya acara ini memperoleh keberkahan. Kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, alhamdulillah ya hari ini saya senang sekali bergabung dengan Bapak dan Ibu. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk di bulan ke-9 ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengadakan juga kegiatan rapat untuk KOSP ya, untuk kurikulum operasional. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita akan merencanakan ya program rencana kerja yang terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah dampingan. Bapak dan Ibu, mungkin sebelum dilanjutkan, apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan mungkin tentang paradigma baru itu seperti apa ya? Masih ingat?
bahwa tujuannya itu meningkatkan capaian siswa baik kognitif maupun non kognitif serta pembentukan untuk menuju profil pelajar Pancasila, Bu Ai. Iya, baik. Terima kasih Bu Yunik. Bagaimana tanggapannya Pak Banu? Wah, saya sependapat dengan Bu Yani. Oh iya, Sependapat Bu tanggapan Yuni, persiapan nilai-nilai Pancasila. Iya. Adanya Terima gotong royong kasih. kritis dan berbineka itu harapan kita bersama. Iya. Selanjutnya mungkin dari Bu Ardi. Ya, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Yuni bahwa kita akan menuntun peserta didik kita untuk bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi tugas kita itu sebenarnya menemukanali semua kekuatan yang ada pada siswa kita untuk akhirnya bermanfaat untuk kehidupannya dan bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih. Jadi ada profil pelajar Pancasila. Selain profil Pancasila, mungkin ada lagi pembelajaran pendidikan yang bagaimana? Oh ya, pembelajaran pada yang siswa. Ya, berpusat pada siswa. Selain berpusat pada siswa juga bagaimana dengan filosofis pendidikan yang perlu diarahkan di sekolah? Mungkin Pak Lutfi? Berpusat pada siswa, terus apa itu memperhatikan potensi dan keberagaman siswa. Ya, seperti itu. Jadi Saya sependapat dengan pembelajarannya Bu Yuni. sudah berpihak pada siswa. Baik, terima kasih Bu Yunik, Bu Lutfi, Bu Ardi ya. Bapak Ibu mungkin ya saya akan share screen dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana tampilannya bisa kelihatan? Kelihatan, Bu? Oh, sudah ya Bapak Ibu. Jadi menyusun rencana kerja program pembelajaran paradigma baru ya Bapak dan Ibu sudah kelihatan. Selanjutnya kesepakatan kelas. Kita buat dulu Bapak Ibu kesepakatan kelas. Pertama, semua peserta siap berkolaborasi menyukseskan program. Yang kedua, semua peserta hadir dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, siap mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagaimana Bapak dan Ibu kesepakatan untuk kelas ini? Boleh ditambah ataupun dikurangi atau ada tambahan masukan? Bagaimana Bu? Ditambah Bu. Iya boleh. Mute. Apa ya? Mute kalau sedang tidak bicara Bu. Oh iya, bagus. Ya. Jadi yang lain bagaimana, sepakat? Sepakat. Ya, ada lagi mungkin? Raise hand Bu ketika mau mengemukakan pendapat. Baik. Kalau mau ke belakang izin. Iya, bagus. Mungkin ada lagi yang lain sepakat tidak? Mau ke belakang izin. Ada lagi? Ya. Baik, sudah sepakat semua ini kesepakatan kelas 1 sampai dengan nomor 6. Setuju, Bu. Ibu, Setuju, ya. Bu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, tujuan hari ini ya Bapak dan Ibu ada agar peserta dapat menyusun rencana kerja terkait pembelajaran dengan paradigma baru di sekolah dampingan ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, agenda rapat pertama pembukaan penyampaian agenda sesi tadi sudah. Yang kedua sekarang perkenalan ya Bapak dan Ibu. Nah, di dalam perkenalan ini mohon sampaikan nama dan jabatannya seperti apa, kemudian harapannya juga Bapak dan Ibu kira-kira seperti apa nanti untuk membuat rencana kerja ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk perkenalan dulu. Silakan.
Dari mulai siapa dulu? Silahkan siapa saja? Nama, Saya, Bu. jabatnya, boleh. Perkenalannya apa saja ya, Bu, yang disebutkan? Nama, jabatan, kemudian harapan ya, harapan. Baik, nama Dalam saya rapat nama saya Ardiani. Saya sebagai kepala sekolah, harapan saya melalui program ini sekolah saya bisa mengalami perubahan-perubahan yang tentunya perubahan itu ke arah yang lebih baik. Karena semua warga sekolah bergerak dan juga bisa menggerakkan sekolah yang lain. Terima kasih Bu Ardi. Sungguh luar biasa. Bagaimana yang lainnya, silakan yang belum. Saya Pak Lutfi. Saya Wakasek. Harapannya semoga pikiran dan mindset kita semua bisa terbuka untuk paradigma baru ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Lutfi. Bagaimana Bu Yunik sudah Ya, tangannya ya? terima kasih. Saya Bu Yuni dari pihak guru. Harapan saya agar program yang kita sudah rencanakan nanti dapat berjalan dengan baik. Iya, baik. Ya, Bapak dan Ibu, silakan. Masih ada yang belum ini? Mangga raise hand. Iya, Pak Banu, silakan. Terima kasih. Dalam pertemuan ini diharapkan saya menginginkan ada capaian yang terukur, mudah dilaksanakan, dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Banu. Iya, semua sudah? Ada lagi ya yang belum? Sudah. Sudah. Nah, baik Bapak dan Ibu, terkait rencana kerja yang akan kita susun ya bersama-sama, ini kita harus berkolaborasi ya. Di antara peserta di sini sudah sesuai dengan undangan. Bapak dan Ibu silahkan dibuka di room chatnya, di sana ada link Jamboardnya ya Bapak dan Ibu. Nah, harapan-harapan apa saja, kemudian kendala-kendalanya apa saja, kekhawatiran dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran paradigma baru, Bapak dan Ibu. Nah, silakan dituliskan di Jamboardnya, ada di ruang chat ya. Silakan. Apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu, silakan untuk menyusun rencana kerja itu. Tuh, kau dikunci. Bagaimana, sudah bisa dilihat? Jambornya dikunci. Oh, dikunci. Enggak itu Pak, bisa itu? Bisa ya? Dikunci kuncinya. Coba kirim lagi, Bu. Coba. Kirim lagi, Bu. Ya, boleh. Harapan komen. Orang yang anggap diketno ae. Aduh. Pelajaran terakhir ya. Iya. Semangat ya Bapak dan Ibu, baru panas sudah siang ini ngantuk. Iya, semangat. Ada Oh, sudah masih ada kunci. di chatnya. Kunci lagi, masih kekunci lagi. Bisa itu Pak Banu. Punya saya nggak bisa. Baik. Bu Yuni sudah bisa? Bisa? Oh, udah ada ya. Udah bisa. Request access. Request access. You will get email, I think no, it the share. Nggak bisa dibuka punya saya. Ini sudah ada yang menuliskan. Nggak bisa ya? Taman bisa? Bisa itu? Bisa? Nggak bisa saya.
Nah, kalau gua gak kena, Pak. Apa ya, Bu Ardi Sama bagaimana? saya bisa. Duh, kunci. Bu Yuni ada bisa. Laptop PC sih, Pak. Laptop PCC. Coba sementara ditutup dulu ya kameranya. Kalau misalnya terlalu berat sinyalnya, Lemot silakan. ya mungkin ya. Ya nanti Bisa dibuka lagi juga. setelah selesai menulis. Iya, Pak. Melemot, Pak. Mungkin dia lelah mungkin. Nyorotin. Oh, kunci. Kalau dikunci gimana, Bang? Ambil open jam. Klik apa, Pak? Saya nggak bisa, Pak. Reload, save, print, cache. Nggak bisa. Open, open. Bang Wiswoyo, sign Apanya as. bisa sendiri seorang ya? Atau bisa ditulis di chat ya, di chat ditulis nanti saya kopikan. Oke. Di chat saja ya. Kalau misalnya kesulitan. Oh iya. Oke. Loh, kena iki apa? Bisa. Tetap gak bisa ya. Bu, saya sudah ngisi kok nggak muncul. Di refresh coba, Bu. Oh gitu. Muncul di itu, Bu. refresh. Muncul itu, Bu. Tapi di tempatnya Bu, ini nggak muncul tadi. Di tempatnya bisa, Bu kok. Ai nggak muncul, bisa di refresh ya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke, sudah ditulis. Sudah lengkap. Tak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Tapi nggak bisa dibuka. Tapi perlu. Ini ada yang sudah menulis Bapak Ibu. Waktunya 2 menit lagi ya. Harapannya mencapai profil pelajar Pancasila, kekhawatirannya tidak mudah mengubah mindset semua warga sekolah. Dari Bu Yuni, pelatihan tentang penyusunan modul ajar. Baik. Kemudian ada lagi kesepakatannya adanya pelatihan yang terprogram. Dari kendala belum ada pemahaman konsep yang sama, jadi ada kesulitan dalam penyusunan rencana pembelajaran. Nah, sekarang kita lihat dari yang disampaikan. Di chat silahkan dibacakan, ditulis kembali, tadi di revise, jadi punya saya juga kembali hilang. Dari Pak Banu, membuat program yang spesifik, terukur, dan mudah pelaksanaannya. Aduh, luar biasa. Bagaimana tanggapannya untuk Pak Lutfi? Membuat program pendampingan, Bu. Iya, membuat program pendampingan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah memberikan harapannya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang bisa menyampaikan hal yang lainnya? Bapak dan Ibu? Ya. Seperti yang sudah saya tulis di Jamboard, bahwa ada kendala, yaitu memang karena konsep paradigma baru ini belum ada kesepahaman, jadi ketika penyusunannya itu ada kendala ketika tidak ada pemahaman konsep yang sama. Jadi memerlukan pelatihan yang lebih intensif.
Jadi solusinya melakukan pelatihan ya, ada pelatihan. Itu sebagai tindak lanjut. Bagaimana untuk Bu Adi untuk menyusun ini perlu apa saja mungkin? Menyusun. Rencana di awal, ya. Ya, bagaimana Bu? Untuk di awal ini perlu ada apa saja? Untuk rencana kerja, membuat rencana kerja? Perlu data ya. Ya, perlu data. Ya, bagus. Perlu data Baik, kita kebutuhan. lanjutkan ya. Bapak dan Ibu kebutuhan. Baik. Bapak dan Ibu, bagaimana untuk yang lainnya? Berbasis potensi, Bu. Berbasis potensi. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu buat semuanya. Ya, semangat ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah perkenalan sudah ya capaiannya di akhir nanti bisa guru itu memahami profil pelajar yang memerdekakan ya, profil pelajar Pancasila tadi sudah diimplikasikannya pada pembelajaran. Kepala sekolah peserta juga memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam memimpin satuan pendidikan. Pengawas juga peserta memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan, profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam melakukan pendampingan di satuan pendidikan. Ya, Bapak dan Ibu, ini pemetaan harapan dan kekhawatirannya tadi sudah. Nah, Bapak dan Ibu, komponen yang harus ada dalam program itu pertama harus ada apa, Bapak Ibu? Judul, pendahuluan, kegiatan program ya, kegiatan, kemudian ada waktu, tujuan, sarana yang digurukan, kemudian pelaksana, penanggung jawabnya siapa. Nah, Bapak dan Ibu, kita sepakati ini untuk judulnya nanti rencana kerja itu apakah sudah sepakat rencana kerja pembelajaran untuk terkait dengan pembelajaran paradigma baru di sekolah dampingan? Sepakat Bapak dan Ibu untuk pertemuan selanjutnya? Kapan? Sepakat Ibu. Boleh Bapak dan Ibu menuliskan di Jembot ya atau di chat ya, di chat lah Bapak Ibu kalau ada terkendala. Silakan Bapak Ibu tuliskan kapan waktunya ya Bapak dan Ibu, kemudian tujuannya, sarana yang dibutuhkan, kemudian pelaksananya nih tim pengembang sekolah ya yang sudah di-SK-kan oleh kepala sekolah, kemudian ada penutup. Nah, ini Bapak dan Ibu komponen-komponen yang mesti ada Bapak dan Ibu di pertemuan untuk rencana pembelajaran dengan paradigma baru ya. Jadi kita membuat rancangan dulu ya, rencana kerja. Bapak dan Ibu bagaimana, sudah bisa mengikuti? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Kira-kira Bapak dan Ibu silakan Bapak dan Ibu untuk menyusun. Kalau tim pengembang tim penjaminan mutu di satuan pendidikan apakah sudah dibentuk? Sudah, Bu. Oh, sudah ya, silakan. Nah, silakan Bapak dan Ibu, apakah di tim pengembang tim penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan Bapak Ibu sudah diuraikan juga deskripsi tugasnya? Nah, yang itu yang belum, Bu. Oh, yang itu. Ya, belum detail, Bu. Iya, silakan Bapak dan Ibu, kira-kira apa saja ya di pertemuan depan mungkin untuk membuat tadi dari mulai judul ya Bapak dan Ibu, pendahuluan, program kegiatannya, boleh membuatnya dalam bentuk literasi atau bisa juga bentuknya, maaf ya, bentuk dengan membuka apa deskripsinya, narasi, maaf. Ya, jadi mohon maaf ya, pada Ibu. Ini sudah, ya baik, semangat kepada Ibu. Jadi bentuknya bisa narasi, bentuknya bisa bentuk form ya, Bapak dan Ibu silahkan diunduh ya, Bapak dan Ibu. Saya kirimkan di WA Group ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Bu Ai. Nah, untuk tim ini tadi harus bisa menyepakati bersama bahwa kapan kira-kira waktunya nih untuk pertemuan yang akan datang. Sampai Bapak dan Ibu bisa berkolaborasi berapa hari untuk pertemuan yang berikutnya sehingga Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah rencana kerja ya, dilaporkan programnya. Kapan kira-kira Bapak dan Ibu sepakati ya?
2 minggu lagi, Bu. 2 minggu lagi, kapan ya? Tanggal berapa? Setelah pelatihan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu Dan tanggal berarti Tanggal tanggal 20, Bu. 20 ya, disepakati Iya. tanggal 20 Siap. September ya. Siap. Bagaimana sebelum Setuju. oh ya, sebelum kita lanjut ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Cukup, Bu. Ibu. Ya, Jadi jelas. Bapak dan Ibu ya. Pertama kita buat kesepakatan bersama untuk pendampingan nanti tanggal 20 September ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu sesuai dengan tadi membuat pemetaan masalah dan kebutuhan ya. Kebutuhannya apa? Itu silakan. Kalau untuk misalnya rancangan programnya boleh Bapak dan Ibu memodifikasi sendiri ya. Tidak mesti harus alurnya boleh narasi, bukan literasi ya Bapak dan Ibu, boleh narasi, boleh bentuk form. Boleh deskripsi. Bapak dan Ibu ya, bentuk form itu hanya alternatif saja di WA Group nanti diberikan. Jangan lupa Bapak dan Ibu ya, setiap kegiatan Bapak dan Ibu juga harus mendokumentasikannya dengan baik, mulai dengan daftar hadir, notular rapatnya. Hari ini siapa yang menulis notulennya? Siapa Bapak dan Ibu? Saya, Bu. Oh iya Bu Yunik, terima kasih Bu Yunik. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu? Pas, Bu, sudah semua. Iya. Jadi mudah ya Bapak dan Ibu untuk menyusun rancangan jadwal gitu ya, fasilitas. Kira-kira apa fasilitas yang dibutuhkan untuk pendampingan atau rapat ini Bapak dan Ibu? Apa saja sih? Sarananya apa, materinya apa yang dibutuhkan, itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ya, ada pertanyaan Bapak dan Ibu sudah cukup? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Baik, sekarang silakan disimpulkan notular rapat hari ini dan Ibu Yunik mungkin bisa disampaikan. Ya, silakan. Terima kasih. Jadi keputusan rapat pada hari ini bahwa kita akan mengadakan pertemuan tanggal 20 September 2021 dan untuk bentuk dari program ini nanti laporannya jadi bisa berupa deskripsi ataupun narasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah ikut berpartisipasi dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa ditindaklanjuti ya Bapak dan Ibu, ditindaklanjuti dengan apa saja Bapak dan Ibu kira-kira yang bisa disampaikan rencana tindak lanjut untuk nanti? Penyusunan perencanaan kegiatan pembelajaran, Bu. Iya, bagus. Jadi penyusunan perencanaan kegiatan pembelajaran yang akan kita tindak lanjuti ya bersama dalam pertemuan berikutnya setelah kita kesepakati bersama nanti tanggal 20. Ada hal lain yang perlu disampaikan Bapak dan Ibu? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Tepuk segitiga Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, saya senang sekali Bapak dan Ibu dari awal sampai akhir sudah antusias ya mengerjakan apa yang sudah kita programkan hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu link yang di LMS itu untuk ngupload ini atau untuk kegiatan besok? Loh, enggak Pak, maksudnya tadi Pak Banu kan punya apa itu link